Saudara, kita masuk dalam abad pertengahan, filsafat yang dikuasai oleh kaum gereja, mulai dari abad ke-5 sampai abad 15 Masehi. Dibagi menjadi dua bagian, abad ke-5 sampai 7 Masehi, di mana itu filsafat dikuasai oleh kaum imam gereja, pastor, romo, biarawan, uskup, dan selanjutnya dikuasai oleh kaum akademis, sekolah kerajaan dan sekolah gereja yang disebut sebagai abad skolastik, mulai abad 8 sampai 1200 merupakan skolastik awal, selanjutnya skolastik puncak abad 12 sampai 13, dan skolastik akhir abad ke-14. Jadi skolastik zamannya mulai dari abad ke-8 sampai abad ke-15. Kita sekarang bahas skolastik awal tahun 800 sampai 1200 Masehi. Bapak Gereja Augustinus, di Katolik dikenal sebagai Santo Agustinus, dan Neoplatonisme, ajaran mereka mempunyai pengaruh sangat luas dan berakar kuat pada berbagai aliran filsafat atau pemikiran. Adanya Tuhan dibuktikan berdasar rasio murni, tanpa mendasarkan pada Alkitab. Dalam hal ini oleh Anselmus dari Canterbury. Lalu pada saat ini juga berlaku logika Aristoteles atau Aristotelian diterapkan pada semua bidang kajian ilmu pengetahuan. Dan metode skolastik dengan pro kontra mulai berkembang. Dengan zaman Petrus Abelardus pada abad ke-11 atau 12. Nah, problem ini didiskusikan dengan sangat hangat pada masa ini. Problem apa itu? Problem universalia dan konfrontasi antara realisme dan nominalisme. Nah, universalis di mana sesuatu harus bersifat umum. Satu hal semua dapat bersifat umum. Dan ada pertentangan antara realisme dan nominalisme. Realisme yang berdasar pada kenyataan yang ada dan nominalisme yang berdasar pada nilai-nilai yang diterakan. Dan ini menjadi latar belakang problemnya. Nah, dalam abad ke-12 ini ada filsafat teoritis tentang alam, sejarah, dan bahasa. Ini disebut sebagai sekolah Kartes. Ada pula yang disebut sebagai pengalaman mistik atau kebenaran religius yang mendapat tempat. Kebenaran religius yang mendapat tempat ini oleh Bernardus dari Clairvaux. Nah, saudara, pengaruh alam pemikiran dari Arab punya peran sangat penting perkembangan filsafat berikutnya. Tahun 800-1200, Islam dengan kebudayaannya dapat memelihara warisan karya filsuf agung zaman Yunani kuno, Aristoteles, Plato,
dan Sokrates sebagai pemulanya. Kaum cendekia dan dari kesultanan Islam dapat menerjemahkan karya-karya itu dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Dapat dibayangkan bila mereka tidak melakukan hal itu, kemungkinan dari Barat akan kehilangan filsafat Yunani kuno ini. Oleh karena dari Arablah kemudian dibawa kembali ke Eropa dan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa Eropa. Dari bahasa Arab yang menerjemahkan dari bahasa Yunani. Nah, waktu pengikut Islam mendatangi Eropa melalui Spanyol dan Pulau Sisilia, terjemahan karya-karya filsuf Yunani ini, terutama karya Aristoteles, sampai ke Barat, yaitu ke Eropa. Salah seorang filsuf Islam yang sangat berjasa ini adalah Muhammad Ibnu Rus alias Averroes tahun 1126 sampai 1198. Sebelum Averroes ini ada lagi Ibnu Sina yang dikenal sebagai Avicenna ya, tahun 980 sampai 1037. Nah, sebelumnya itu ada lagi yang membuat sintesa-sintesa lain. Tapi Ibnu Sina atau Avicenna inilah yang membuat sintesis antara Neoplatonisme dan Aristotelian. Nah, dengan peristiwa-peristiwa ini terbukalah kesempatan bagi para pemikir Kristiani abad pertengahan guna mempelajari filsafat Yunani, terutama pemikiran Aristoteles yang lebih lengkap dan menyeluruh daripada sebelumnya. Jadi meskipun karya-karya itu diterjemahkan oleh orang-orang Islam, Arab di Timur Tengah, tetap ada berkembang di Eropa sebelum dibawa kembali dari Arab itu. Namun tidak sekuat dan seluas terjemahan-terjemahan oleh ahli-ahli Arab itu. Nah, hal ini semua semakin berkembang untuk penerjemahan di Eropa dengan filsafat Barat itu oleh karena adanya biara-biara gereja yang mempunyai tugas untuk menerjemahkan, menyalin dan memelihara karya-karya sastra. Nah, inilah sebuah kisah cuplik tentang filsafat skolastik pada periode pertama, periode awal, mulai dari tahun 800 sampai 1200 Masehi, dan nanti akan disusul dengan tahap atau periode kedua